Ilmu lingkungan ternak, ekologi ternak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arkul Putra dari jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ekologi ternak 1. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga tidak terpisahkan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Suatu tertanam kesatuan antara unsur lingkungan hidup yang dapat saling memengaruhi. Dan istilah lainnya dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa unit biosistem maupun sistem lingkungan yang melibatkan hubungan interaksi maupun timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik. Komponen ekosistem. Ada dua komponen ekosistem, yaitu satu komponen biotik, dua komponen abiotik. Komponen biotik yaitu yang biasanya digunakan untuk menyebut suatu yang hidup atau organisme, atau juga dapat diartikan komponen biotik yang menyusun suatu ekosistem selain dari komponen antibiotik yang tidak bernyawa. Dan dibagi menjadi dua macam, yaitu konsumen atau bisa disebut dengan heterotrof, dan pengurai atau yang bisa disebut dengan dekomposer. Dan ada tiga dekomposisi, yaitu 1. Aerobik, 2. Anaerobik, dan 3. Fermentasi. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik, yang merupakan komponen yang tidak hidup, adalah komponen fisik dan juga kimia, yaitu medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang dijadikan tempat hidup. Dan sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan juga waktu. Komponennya dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan juga faktor yang dapat mempengaruhi distribusi organisme, antara lain sebagai berikut: 1. Tanah, 2. Iklim, 3. Suhu, 4. Air, 5. Garam, dan lain-lain. Komponen ekosistem secara struktural. 1. Bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. 2. Kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. 3. Makrokonsumen adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme ini hidupnya tergantung pada organisme lain dan hidup dengan pemakan materi organik. 4. Produsen adalah organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau daun, yaitu berklorofil. 5. Mikrokonsumen adalah organisme-organisme heterotrof, sapotrof, dan osmotrof, dan terutama bakteri dan fungi. Keseimbangan ekosistem. Kondisi di mana interaksi antar komponen penyusun ekosistem berlangsung harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem secara tidak langsung. Ekosistem yang seimbang maka dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama dan berkelanjutan terpelihara. Merusak keseimbangan ekosistem. Kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem: 1. Penembangan liar dan pembakaran hutan. 2. Pembuangan sampah sembarangan. 3. Pemburuan binatang liar. 4. Perdagangan satwa yang dilindungi. Ekosistem peternakan terintegrasi. Pola integrasi peternakan dapat memberikan keuntungan, yaitu A. Diversifikasi
diversifikasi penggunaan sumber daya produksi, B. mengurangi risiko terjadinya kegagalan produksi, C. efisiensi penggunaan tenaga kerja, D. efisiensi penggunaan komponen produksi. Integrasi sapi pada kawasan persawahan. Dalam upaya pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal pada kawasan persawahan dapat dikembangkan usaha pemeliharaan sapi. Jadi pola integrasi sapi merupakan sistem usaha peternak yang efektif untuk peningkatan produksi. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu.